ada tutorial apa? Tutorial. Iya. Tahu ah? Pada waktu itu temen-temen yang nggak masukin baju, dia main, gue pas lewat saya nggak, baju juga nggak dimasukin, dia lewat sambil bisik, masukin lagi. Iya, waktu itu kan lagi deket-deket sama Bella Sapira waktu itu. Iya. Abang waktu sama Agnes ya? Iya. Waktu itu Mas Dwi seneng sama Bella Sapira, bikin surat cinta sama Bella Sapira, yang balas Bella Sungkawa. Ginanjar gini rajin belajar. Iya. Belajar apa aja? Iya, bukan yang tadi ya? Yang kedua ya? Gila bukan akal kurang ajar. Ya, bukan itu ya? Kelasnya bukan kurang ajar, kurang tinggi. Gini rajin belajar itu saya selalu sering ngomongin itu karena mengajak orang-orang untuk selalu belajar dan belajar. Oh iya. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Oke. Dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Oke, siap. Setiap tempat jadikanlah sebagai sekolahan. Setiap orang jadikanlah guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. WNB Lovers, episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini seorang ABG katanya. Kita sambut Bang Ginanjar. Oke. Terima kasih ya. Bang. Iya. ABG Bang. Apa tuh Bang? ABG itu artinya asli Bumbulan Garut. Asli Bumbulan Garut ya? Iya. Bumbulan itu nama desa di Garut. Nama desa di Garut? Jadi adanya di Garut Selatan. Garut Selatan. Orang bilang saya Turki. Turunan Kidul? Iya. Iya. Jangan sampai dibilang turunan kiri. Turunan Kidul. Iya. Bisa juga ABG juga adalah aku bernama Ginanjar. Oh iya. Ini kayaknya agak seriusan dikit ya. Sedangkan Ginanjar itu artinya adalah gini rajin belajar. Oh iya. Bukan yang lain, Bang. Gila nakal kurang ajar. Nah, iya maksudnya itu Bang. Yang benar yang itu kali Bang ya, yang kedua ya. Kalau agak gini rajin belajar itu saya selalu sering ngomongin itu karena mengajak orang-orang untuk selalu belajar dan belajar. Oh iya. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Oke. Dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Oke, siap. WNB Lovers ya, menuntut ilmu dari lahir sampai dengan liang lahat. Setiap tempat jadikanlah sebagai sekolahan. Setiap orang jadikanlah guru. Oh iya, oke. Setiap orang pasti ada manfaatnya. Ya pasti ya. Iya, maksudnya Ginanjar gini rajin belajar. Iya. Belajar apa aja? Iya, bukan yang tadi ya. Yang kedua ya. Gila bukan akal kurang ajar. Ya, bukan itu ya. Kelasnya bukan kurang ajar, kurang tinggi. Oke Bang, selamat datang di podcast Universitas Nusa Bangsa. Terima kasih. Ya, jadi kita udah lama nih kontak Abang ya. Iya. Emang jadwalnya sibuk ya Bang ya? Iya, karena pada saat ditelepon pas lagi sibuk. Iya. Berarti salah yang nelpon ya? Iya, saya harusnya carilah pada saat saya nggak sibuk. Berarti pas nelpon itu tanya dulu ya? Tanya lagi sibuk nggak? Nah, kalau lagi sibuk jangan nelpon. Kan salah dua-duanya ya. Oke Bang, jadi gini, tadi ada kabar Abang dari acara di Lampung ya Bang ya? Iya. Terus mampir ke sini ya Bang ya? Alhamdulillah. Kalau panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikasih ridho sehingga bisa mampir menepati janji di kampus tercinta Merah Putih Nusa Bangsa keren tuh ya. Gini Bang, kalau sebenarnya Abang ini sebenarnya pelawak apa artis atau apa sih Bang sebenarnya? Ya dulunya kan saya peragawan di pakai anak-anak iya anak curut yang pakai keluarga saya karena memang keluarga saya turunan curut. Jadi ya pindah profesi lah dari peragawan itu ya. Tahu mulu nih Bang jadi. Andai kata saya jadi peragawan pun cocoknya jadi peragawan pakai anak-anak kan. Peragawan itu nggak harus tinggi, gagah, itu kan? Salah itu. Iya, karena yang mau beli baju itu nggak harus orang yang tinggi.
orang yang pendek-pendek itu mau beli baju harus ada juga yang memperagakan. Kasihan kalau nggak ada peragawan. Iya, Ya. harusnya ada juga peragawan yang pendek-pendek. Iya. Iya kan, untuk memperagakan, mempromosikan pakaian yang biasa digunakan sama orang-orang yang mungil-mungil, yang pendek-pendek. Oh gitu iya. ya. Jadi maksudnya gitu ya bang? Iya. Nah, pindah profesi kapan itu bang? Saya semenjak Mas Dwi perintahkan sama saya pada waktu itu. Oh waktu itu ya? Ya, Pas- iya. Iya. Waktu. Waktu itu kan lagi deket-deket sama Bella Sapira waktu itu. Iya. Abang waktu sama Agnes ya? Iya. Iya. Waktu itu Mas Dwi senang sama Bella Sapira, bikin surat cinta sama Bella Sapira, yang balas Bella Sungkawa. Saya ingat aja. Tapi enggak bang, kalau sekarang bukan bela sungkawa. Apa? Bela negara dong. Oh iya, bela negara, merah putih. Iya, merah putih lah. Iya. NKRI, harga Ya, mati. betul. Kalau saya senang banget lihat Monica, yang terima malah bukan Monica, Tapi, Motre. Agnes Motre. aduh. Bang, mulai ngelawak dari kapan bang? Sebetulnya sejak SMA SMA. udah mulai bercanda-canda lah di sekolahan. Oke. Sehingga akhirnya guru-guru suka menampilkan Ginanjar melawak di acara-acara sekolah. Oh, sengaja gitu ya? Iya, karena kepala sekolahnya galak, tapi senang kelawak gitu. Oh, gitu. Iya, Ya. coba aneh kan? Aneh ya? Enggak, kalau nggak masukin baju itu gampar sama dia tuh. Kalau Tapi gila. jangan-jangan kalau nggak ngelawak juga digampar. Kalau salah satu keuntungan dia senang ngelawak, berarti kan dia senang mau pelawak juga ya. Iya. Jadi ketika ada pada waktu itu teman-teman yang nggak masukin baju, dia main, gue pas lewat saya nggak, baju juga nggak dimasukin. Nah. Dia lewat sambil bisik, masukin baju. Karena senang melawak gitu ya? Iya. Ya. Jadi gini bang, kalau nggak salah nih abang kan dari kampus UNAS ya bang? Iya, universitas. Nah, Nasional, yang banyak dagang nasi uduk di sekelilingnya ya. Sekelilingnya. Nah, maksudnya itu ya bang ya. Nasi warteg juga banyak. Banyak, iya. Banyak, utang saya juga di sana. Udah dibayar belum tuh? Wahyu urusannya tuh. Oh, iya. Mas Wahyu. Maksudnya Mas Wahyu lebih banyak lagi dari saya. Oke, gini bang. Udin. Jadi pas di UNAS itu memang juga udah lawak juga ya bang? Iya, jadi ketika SMA saya suka ditampilkan ngelawak di acara-acara sekolahan. Teman-teman juga yang sekolah kan suka jadi panitia juga di acara 17 Agustus. Iya. Jadi mereka suka ngundang juga. Gitu. 17 Agustus, sehingga saat SMA Maksudnya ngundang tahlilan atau ngundang apa nih? ngundang acara pernikahan, pernikahan, sunatan. Tapi saya diundangnya bukan untuk melawak, jadi orang yang ngudi hitam juga. Iya, diundang melawak lah. Iya, mesti lah ya. Iya. Mesti. Iya. Diundang, sehingga akhirnya saya tambah seneng lah sama ngelawak itu. Tapi belum kepikiran mau jadi pelawak. Belum. Saya hanya menyalurkan hobi aja. Nah, begitu kuliah, saya waktu di Mapras itu kan ospek 8 hari ya. Iya. Itu tiada hari tanpa dihukum katanya. Kenapa itu? Bikin kesalahan terus. Mula-mulanya nggak sengaja, umpamanya disuruh bawain binatang apa, ternyata saya salah. Terlambat masuk, salah. Nah, ketika dihukum, saya menjalankan hukuman itu menurut panitia ospek, saya lucu. Oh gitu. Sehingga akhirnya mulai besok nggak salah pun saya dihukum. Dicari-cari kesalahan. Sengaja ya? Sengaja ya, apa aja salah, Ginanjar salah, nggak salah dihukum. Pokoknya dihukum? Dihukum. Disuruh, tapi kalau siapa yang bisa bimbing lagu Indonesia Raya, saya. Oh gitu. Saya lakukan. Salah hukum. Nah, ada apa namanya, disuruh apapun pada saat posma saya lakukan, sehingga akhirnya jadi tiada hari tanpa dihukum. Tapi ada lomba baca puisi, saya ikut. Ada lomba pidato, saya ikut. Apa adanya ikut. Itu ikut lomba atau ikut nonton maksudnya? Ikut lomba. Ikut lomba ya. Iya. Sehingga akhirnya saya jadi king
king. Apa itu? Jadi raja di Perspa itu. Oh, karena sering tampil. Iya, karena sering dihukum, sering akhirnya jadi. Nah, ketika acara terakhir itu saya disuruh ngelawak. Saya suruh kasih kesan-kesan. Semua panitia yang ngerjain saya, yang galak sama saya ledekin. Semua ternyata Pospanya belum habis disiksa lagi saya. Salah ya? Salah, semua dia seledek. Aduh, marah besar mereka. Nah, tapi akhirnya gara-gara itu saya dianggapnya lucu kan, sehingga ketika ada malam inaugurasi saya disuruh ngelawak. Suruh ngelawak, tapi nggak dibayar. Ya enggak lah, Enggak ya. main aja udah alhamdulillah. Iya. Udah pada kehormatan disuruh tampil di malam inaugurasi dan wisuda pada saat itu. Iya, iya. Sehingga saat itu akhirnya saya dianggap sebagai mahasiswa baru yang bisa ngelawak. Yang bisa ngelawak, yang bisa dimanfaatin. Dia dimanfaatin, Iya. cerai-ceraiin, Iya, cerai-ceraiin. dibully gitu ya. Terus nggak dibayar pula ya? Iya. Dibayar sih. Dibayar ya? Dibayarnya kalau mamanya lagi nongkrong di kantin dibayarin lah mereka. Oh, dibayari, lumayan lah ya? Lumayan. Iya, iya, iya. Kalau jadi perempuan-perempuan juga teman-teman pada berebutan sama saya tuh. Ya, rebutan ngapain nih? Rebutan mau nyelain saya. Di sini. Ya, ke kantin yang satu lagi. Bah, mereka berusaha untuk ngeledekin saya. Oh, iya, iya. Untuk nyelain saya. Tapi saya nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Ya, karena rezekinya dari situ ya, Pak. Iya, saya balas dengan cinta pada wanita itu. Semua ya, semua wanita ya? Wanita itu, karena kan memang makan soto Banjar di Gang Kancil, minumnya di Pantai Carita. Cakep. Biar Ginanjar orangnya kecil, tapi idola para wanita. Oke Bang, gini, ngomongin lawak tadi ya. Kalau saya ada satu kata, Gideon. Gimana nih? Kalau buat abang, seberapa dalam mana Gideon? Gideon adalah nama grup lawak saya dan kawan-kawan. Nama yang sangat bersejarah dalam karir saya, karena pertama kali saya ikut lomba lawak adalah yang serius ya, itu dengan Gideon Group. Gideon Group. Yaitu Ginanjar, Terry, Sion. Gideon lah. Ada satu lagi, Jimmy-nya mana? Jimmy-nya enggak, dia berkorban tidak menggunakan namanya di situ. Walaupun orangnya ada. Warungnya ada. Ya. Kalau namanya jadi, kalau Jimmy dipakai kan jadi Gideon, nggak jelas. Nggak bagus ya, jelek. Kurang. Ya. Jadi sehingga akhirnya diakalin aja, di belakangnya tuh ada S. Karena tanda tangan Jimmy itu James. S. Jadi Gideon. Ya. Oke. Cuman TVRI tidak mengizinkan waktu itu, jadi nggak usah pakai S. Takut kedinginan. Ya benar. Apalagi batuk kan? Ya, kalau musim hujan apalagi ya. Iya, benar. Padahal setelah itu ada juga grup band namanya Trio Libas. Ada S-nya juga. Iya. Tapi saran dari TVRI kalau bisa Gideon jangan ke barat-baratan. Jangan pakai S. Supaya tidak kedinginan. Tidak kedinginan, iya. Alhamdulillah sih jadi malah hangat kan? Oh iya. Jadi panas Gideon. Jadi Gideon itu nama grup lawak yang sangat bersejarah dalam hidup saya. Jadi Gideon, karena lomba lawak 3 kali dimenangkan oleh Gideon. 3 kali berturut-turut. Betul. Oke. Waktu itu di mana itu, Pak? Bahkan 4 kali ya. 4 kali. Pertama jadi juara, juara 3, berikutnya juara 3, tapi 86 juara 1. Diselenggarakan oleh Sri Mulat waktu itu yang bikin lomba lawak. Sri Mulat ngadain lomba lawak di Gedung Sri Mulat. Di Gedung Sri Mulat di Jakarta. Oke. Tahun 86. Tahun 86. Terus 87-nya ada lomba lawak di Radio Suara Kejayaan. Pas Deddy Miing saat itu jadi kepala studionya. Miing Bagito ya? Bagito. Oke. Dia ada orang yang sangat bersejarah juga dalam dunia lawak. Iya. Jadi juara 1 ya pada saat di Suara Kejayaan itu tadi. Iya, jadi Sri Mulat juara 1, di situ juga jadi juara 1. Terus gini Pak, kalau kan Gideon ya, dari Gideon kemudian sampai dengan kalau nggak salah terakhir 4 sekawan ya, benar ya? Betul. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke 4 sekawan? 4 sekawan, kadang 4 sekandang gitu kan. Kita emang hewan semua sih. Jadi waktu Gideon habis juara, 87
lomba lawak di Radio Suara Kejayaan. Ini memudahkan kita untuk mengajukan acara di stasiun TV RI. Oke. Jadi penampilan kita pertama di TVRI begitu berkesan buat TVRI sehingga undang lagi sehingga saat itu boleh dibilang mungkin saat itu Gideon lawak yang kita masih anak muda dan remaja. Waktu itu. Iya. Sekarang juga kan masih remaja, tapi remaja kolot ya kan, remato. Masa kini kan pernah menjadi masa lalu. Masa kini akan menjadi masa akan datang. Masa akan datang pernah menjadi masa kini dan masa kini akan menjadi masa lalu. Masa bodoh dah, lu ngomong apa kayak gitu gin, bodoh, lu ngomong apa di masa. Jadi disedangin mana anak remaja lah ya. Jadi lagi naik daun. Apa buktinya? Setiap acara perpisahan sekolah, kampus-kampus, kita lebih banyak job di sana. Oh gitu. Tapi udah dibayar ya ini ya? Udah ya. Udah mulai. Lumayan ya? Bayarannya lumayan udah. Lumayan, alhamdulillah. Kadang-kadang beras, cabe, ya udah mulai dapat honor gitu ya. Muncul di TV, akhirnya banyak diundang di acara-acara perpisahan SMP, SMA, kampus-kampus juga. Sehingga makin digemari lah mana anak muda dan remaja. Sehingga saat itu kita Gideon umpamanya ada acara final cover boy. Kita MC-nya. Bukan yang ngikut ya. Kalau saya ikut, saya yakin nggak ada juara 2, nggak jadi juara 3. Cuma saya doang juara 1 kan. Nah, Mas Komar saat itu punya grup lawak namanya Tomtam. Oh iya, Tomtam, betul. Ada Kimung, Firman dan Ogut. Udah ngetop. Saya sering lihat sejak SMA udah ngeliat mereka di layar lebar dan televisi sangat terkenal. Rupanya dia, nah di grup Tomtam itu Komar yang paling muda, paling muda dan paling longsor lah mukanya gitu ya. Saya nggak tega kalau bilang paling jelek gitu kan. paling muda, naksir sama gitu. Akhirnya dicari akal. Saat itu kan sebagai pemenang radio di Suara Kejayaan itu kita ngisi acara di SK. Punya paket acara di sana. Begitu juga juara duanya itu Domas Group. Domas Group itu Parto, Eman, Ari dan Juki. Juara 3-nya Klik Pelipur Lara dari Jogja. Berarti waktu itu Parto belum Patrio ya? Belum ya. Nah, makanya Mas Komar akhirnya ngisi acara juga dia ke Radio Suara Kejayaan hanya untuk deketin Ginanjar Mandiri tuh. Sengaja tuh? Iya aja dah. Udah kelihatan lah akal politiknya tuh ya. Iya, karena akhirnya jadi politisi. Iya. Jadi menurut Tomtam dia termasuk orang yang tikam dari belakang lawan nggak diterjang, kasar busuk mencari tamu hitam. Jadi tanpa sepengetahuan Tomtam dia selingkuh. Naksir. Tapi kita belum. Jadi dia mengutara. Jadi sama-sama ngisi acara di SK, Mas Komar ngisi acara optimis waktu itu. Obrolan pagi tentang iman dan Islam tapi lucu. Jadi sering ketemu dong sama kita. Nah selama kalau Mas Komar itu lagi rekaman, Gideon juga kalau lagi rekaman, operatornya itu Eman. Jadi Eman itu adalah pelek penata rekam. Jadi samping pelawak mengisi acara dia operator, pelek pelawak penata rekam. Nah kalau sering ketemu lah mau nggak mau kan, Komar, Eman, sehingga kita jadi tidak terasa jadi akrab. Nah 2 tahun akrab, sering Mas Komar berkunjung ke rumah Ginanjar, ke poskonya Gideon, kita juga sering dibawa ke rumahnya. Kita nggak tahu ternyata itu lagi ngedeketin PDKT. Lagi PDKT. Dia ngomong PDKT loh, saya nggak enak singgung. Karena saya kan pendek kan katet. Jadi
Saya jadi tidak ngeliatin begini mulu ya. Padahal ada kamera ya. Iya, ada kamera. Saya ngeliatin Mas Dwi terus. Iya. Harusnya saya ngeliatin Wahyu dong. Iya, iya. Jadi apa? Akhirnya karena sering ketemu 2 tahun, akhirnya jadi akrab. Tiba-tiba Mas Komar mengutarakan cinta. Oke. Ngajak ngegrup. Biasanya kan kita kalau ketemu ngobrol membicarakan soal dunia lawak sebetulnya, dunia lawak, soal manajemen dan lain sebagainya. Tahu-tahu Mas Komar mengutarakan kayaknya yang biasa kita diskusikan kalau diterapkan di grup kita bagus. Grup apaan nih? Grup kita ya gitu kan, padahal belum ya. Belum. Udah diberani bilang grup kita. Enggak, ini kayaknya udah apa? Saya nggak mungkin bisa menerapkan ini di grup saya. Kayaknya kalau Ginanjar sama Dery juga kan menerima karena sering ngobrol bareng. Mendingan kita bikin grup. Tapi dari Gideon, berarti kan Ginanjar, Dery, terus sama Sion sama Jimmy. Nah, kemudian setelah bentuk 4 sekawan kan Ginanjar, Dery, Ginanjar Dery keluar dari Gideon. Keluar dengan berat hati, nggak punya salah apa-apa mereka. Jadi terus kemudian Eman sama Komar. Iya. Jadi Ginanjar sama Dery emang udah dari dulu tuh, udah ngelawak dari dulu. Satu paket. Jadi sama Dery mah sebelum saya ngelawak di panggung udah berkawan. Gitu. Iya, udah karena satu kampung di Menteng Palbatu. Berarti setelah itu Gideon memang benar-benar sudah ditinggalin sama abang ya? Iya, dengan berat hati, sedihnya tidak terkira. Karena memang saya tidak mau berpisah karena sangat bersejarah kan. Tapi saya nggak bisa nolak juga ajakan Mas Komar. Ya Allah mau berkehendak atas segala sesuatu, akhirnya gabung lah. Singkat cerita, karena saya orangnya singkat, kita singkatkan saja. Tahun 91 terbentuklah grup pelawak 4 sekawan. 91 ya. Tahun 91 terbentuk 4 sekawan. Kemudian ya tentu pelawak lah ya. Iya. Terus setelah itu kan saya main debus ya. Nah, itu makanya kan. Iya. Nah, ada beberapa acara TV ya yang mungkin sempat dibintangi oleh 4 sekawan ya. Iya. Apa tuh, Bang? Sinetronnya Lika-Liku Laki-Laki. Yang bintang perempuannya Ria Irawan, almarhum. Kemudian Bukan Basa-Basi. Kemudian itu semuanya di RCTI. Kemudian di TPI Kuis Humor, kita jadi master quiz. Kuis humor. Kuis Bersatawa. Kemudian ada paket Maskara Cafe, lawak kalau itu formatnya. Dan lain-lain ya. Sementara serta di samping paket acara di televisi bersama Mas Kawan, kita juga akhirnya dibolehkan untuk tampil sendiri-sendiri. Jadi 4 sekawan dulu tuh tidak boleh tampil sendirian, apapun harus bareng-bareng. Iklan pun harus bisa. Gitu. Makanya kita banyak sekali menolak iklan kalau tidak berempat. Ada sekali doang akhirnya. Padahal yang nawarin berdua, yang sendiri nggak bisa, harus bareng-bareng. Itu memang kontrak dari manajemen atau bukan? Kita ini kesepakatan bersama berempat. Ya. Saya lihat juga Bagito Group begitu juga. Pada saat dia lagi terkenalnya banyak banget yang nawarin iklan. Tapi mereka komit dengan harus grup. Ya. Apalagi pas Mas Warkop ya. Iya itu. Patrio juga saya lihat, Patrio. Iya. Atau nggak ada terima sendiri. Nah, kalau nggak grup mereka nggak terima iklan. Walaupun akhirnya setelah udah mulai kuat, mulai pada sendiri-sendiri juga. Jadi dulu kita komitmennya tidak terima acara sendiri, termasuk sinetron. Acara lawak, ada yang minta MC sendirian nggak bisa. Harus satu paket. Ya. Nah gini Bang, kalau ngelawak ini kan bagi sebagian orang barangkali cuma ngomong doang, lucu-lucuan. Tapi kan kalau bagi orang yang sebagai pelawak sendiri tentu ada konsep, mungkin ada bagaimana cara nyusun materi lawakan biar ger gitu. Kira-kira gimana Pak? Nah, lawak itu pasti ya perencanaan itu
akan membuat penampilan lebih baik ya. Iya. Tapi proses melawak itu kan ada yang spontan, ada yang flashback, ada yang direncanakan. Iya. Tapi itu semuanya adalah proses kreatif dari para pelawak untuk menghasilkan sebuah bahan lawakan. Ya. Kelihatannya sederhana, Ya, tapi ya. dibikinnya serius. Iya. Jadi sebetulnya lawak itu serius. Tetap serius ya, sebenarnya. Serius pada saat menciptakan. Ya. Pada saat membuat bahan lawakan, kita juga menuangkan ide dengan grup, masing-masing menyampaikan. Kita nggak setuju, kita bantah. Kemudian kalau setuju ditambahkan, dimatengin. Hari ini belum matang, besok. Besok dan seterusnya sampai menjadi lebih matang. Kemudian kalau pada yang nggak setuju bisa saling debat juga kayak anggota DPR kan? Oh gitu ya? Iya, DPR kan juga begitu, pada debat selesai, ya berkawan lagi. Ngopi bareng. Ngopi bareng. Tapi kalau gini, kalau misalnya lawak kan dalam apalagi satu grup ya, dan kita ada 4 sekawan. Misalnya ada nggak pembagian nanti Ginanjar bagian ini dong, nanti Keman bagian yang ini, mungkin ada yang dikalah-kalahin, ada yang suka mungkin dominan gitu. Itu sebenarnya memang sudah di ini ya. Iya, konsep setting gitu ya. Konsep lawan itu ada yang sistem maskot. Jadi maskot itu adalah grup lawak, ada yang satu orang yang dijagoin kayak kayak Tata ada Jojon ya. Dari Dekabayan ada Kang Ibi gitu ya. Dulu ada konsep maskot itu seperti itu. Ada yang kue dibagi bareng, dibagi sama. Ada kue dibagi 4 atau grupnya bertiga ya dibagi 3. Perannya sama ya? Sama, iya kan? Nah, pas kawan menggunakan Gideon juga dengan pas kawan juga menggunakan konsep kue dibagi bareng. Oh, tapi nggak ada salah satu yang menonjol gitu? Nggak ada yang ditonjol ya? Sengaja memang? Sengaja. Ya, okay. Biar saja nanti masyarakat yang memilih siapa di antara mereka yang paling dianggap disukai sama mereka. Oh iya. Terus gini Bang, kalau kita perhatikan ya, para pelawak yang legendaris tuh, misal kita bisa melihat grup lawak Sri Mulat. Oh iya, luar biasa ini. Luar biasa ya, sampai dengan saat ini masih eksis. Nah, kalau diperhatikan konsep lawakannya sepertinya agak berbeda ya Bang ya. Iya. Apakah memang dunia lawak itu ada semacam mungkin beberapa aliran atau konsep atau gimana tuh Bang? Iya, sebenarnya mah tujuan daripada melawak itu kan membuat orang tertawa. Kemudian gaya melawak, ciri khas karakternya berbeda-beda kan? Iya. Sesuai dengan latar belakang dia juga, asalnya dari mana, lingkungan, mempengaruhi juga penampilan. Bicara soal Sri Mulat, ini adalah para guru-guru besarnya pelawak sebetulnya ya kan? Betul. Kita masih SMP udah nonton mereka dan nggak pernah berhenti ketawa ya. Ya sampai sekarang lawakannya masih lucu ya. Masih lucu. Karena memang menurut saya pernah dengar dari teman-teman Sri Mulat bahwa Mas Tarsan pernah bilang bahwa Mas Teguh, Mas Teguh Sri Mulat yang pemilik Sri Mulat mengatakan bahwa orang teman-teman Sri Mulat dari namanya harus lucu. Nama dulu udah lucu. Udah lucu ya. Tarsan. Oke. Ya. Gepeng. Kemudian Betet. Iya. Memang kalau saya ingat itu Mas, seorang pengamat lawak yang bilang, kalau nggak salah Mas Arswendo, ya bilang bahwa lawak itu kalau menurut Sri Mulat aneh. Oke. Kalau menurut Arwah Setiawan, Ketua Lembaga Humor Indonesia, lawak itu serius. Maksudnya apa? Serius gimana? Kalau lawak itu aneh adalah lawak itu aneh. Jadi dari namanya juga aneh. Namanya tadi Betet, Tarsan. Itu udah lucu kan? Iya. Lucu dah. Kemudian penampilan yang ganteng, yang harus dianehin. Rambutnya ada yang putih-putihnya, kumisnya. Iya kan? Nah, itu kan juga
salah satu metode strategi dan menjadi ciri khas. Jadi ketika orang melihat misal Sri Mulat begitu masuk di stage gitu, penonton udah ketawa karena melihat keanehan fisik gitu ya, penampilan. Ya. Jadi umpamanya ya, tapi kalau yang udah fisiknya fisiknya artinya kan dibuat dua tuh. Iya. Kalau jadi untungnya dari mulai namanya aja geli kan orangnya. Iya benar. Tarzan, lu bayangin Tarzan tuh yang gelantungan di pohon, orangnya tinggi besar. Iya kan, gagah. Kemudian Betet, mau bayangin dulu burung Betet kayak gimana? Untuk muncul si Betet, almarhum ya. Jadi dari nama, kemudian penampilan aja itu udah harus bikin orang ketawa. Oke. Itu kan salah satu ciri teman-teman Sri Mulat yang saya dengar dari teman-teman abang-abang Sri Mulat juga yang seperti itu. Ya, sementara kemampuan mereka kan kemampuan improvisasi, aktingnya luar biasa kan. Sehingga menjadi inspirasi buat teman-teman pelawak baru saat itu. Ya, seperti kalau misalnya tanganku hilang padahal ini gitu ya. Iya kan. Keculek gitu ya gitu ya. Itu sebenarnya masih banyak dipakai oleh pelawak. Sekarang aja lucu ya. Inspirasi banget. Benar. Kemudian juga kita lihat juga sebenarnya kayaknya biasa-biasa aja ya. Sekilas peranan bos majikan dengan pembantu. Pembantunya duduk di bawah, bosnya di atas kursi. Padahal itu kan juga sindiran betulnya. Bahwa masyarakat sekarang masih juga ada yang feodal kan. Tidak menganggap stratanya sangat berbeda antara majikan dan pembantu. Duduk aja nggak boleh. Kamu siapa yang suruh? duduk di sana. Turun gitu. Terus ketika bos nggak ada, pembantunya ada laki dan perempuan. Mumpung bos nggak ada, mumpung bapak nggak ada. Yuk saya jadi bos, kamu jadi pembantunya. Yang perempuan dikerjain disuruh ngambilin minum, disuruh ngambil makan. Nah gini Pak, kalau Sri Mulat, Sri Mulat jadi Empat Sekawan, posisinya itu ada yang di seperti itu atau mungkin yang kategori serius tadi? Ya, kita mengambil dua-duanya yang bagus, yang bisa kita lakukan karena semua orang bisa melarang seperti teman-teman Sri Mulat kan. Jadi gini, maksud saya tadi kalau abang bilang yang lawak Sri Mulat itu kan dari nama udah aneh, penampilan aneh. Sementara Empat Sekawan ini kalau dilihat kan biasa aja, ya biasa, nggak ada penampilan yang aneh-aneh gitu. Berarti kategori ini memang sedikit berbeda barangkali. Tapi aneh kan, itu aneh ada yang dibikin. Tapi aneh yang memang bakat dari Allah ada. Ada ya? Ya katanya bakat itu ada dua dalam dunia lawak, ada bakat fisik. Bakat fisik itu kalau orangnya udah gendut ya nggak usah diapa-apain lagi kan. Ginanjar badannya kecil ganteng begini umpamanya gitu. Iya, jangan diprotes. Emang udah segitu-gitunya ya. Cuman sekarang ada ucap baba, ada daus. Ya kan nggak usah aneh-anehin. Ya, Komar udah pendek juga tapi mukanya juga kayak spanduk parpol begitu kan. Melihatnya ini kalau udah ketawa. Jadi nggak usah dianeh-anehin lagi. Nggak usah di. Nah, tapi kalau namanya almarhum Jajan itu kan keren dia, ganteng. Tapi supaya aneh, supaya menarik, egoisnya celananya sampai sini. Iya kan? Ya, sengaja ya. Sengaja. Itu kan mengundang tawa. Padahal aslinya Jajan itu ganteng kayak abang ya. Oh iya, tapi masih 2 tingkat lah. 2 tingkat. Di bawah Pak Dwi. Di bawah Mas Dwi. Iya. Kalau serius itu artinya umur serius, penampilan begitu muncul nggak kelihatan lucu. Jadi biasa-biasa saja, begitu ngomong soalnya baru ketawa. Jadi begitu muncul nggak aneh duluan kan, nggak ketawa. Begitu dia udah ngomong, disampaikan lawakan-lawakannya baru gernya muncul. Ya pokoknya seorang Mas Indro kan, dia ganteng keren, ngomongnya masih serius. Tahu ketawa orang. Beda sama Dono ya. Ngomong masih geli. Oke Bang, kita break dulu ya. Iya sih. Maghrib. Oh iya. Jadi saya mau sholat Isya kebetulan. Saya udah sholat Isya kemarin.
Oh kemarin nih. Iya. Iya. Kita break dulu ya Bang. Iya, sholat maghrib dulu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, sholat tetap. Oh iya dong. As-sholatu imaduddin. Iya. Oke Bang ya. Iya. Oke Bang. Iya. Tadi kan Abang sempat cerita tuh ya, yang radio SK ya. Iya, Suara Kejayaan. Suara Kejayaan. Radio humor. Radio humor. Nah, jadi setelah menang tadi ya di SK itu tuh masih ada nggak lanjutannya itu? Oh, kan waktu itu tahun 87, 88, 89, 91, terus setiap tahun SK bikin lomba lawak. Selalu ya? Sampai tahun berapa? Sampai tahun berapa? Sampai SK-nya nggak jalan lagi, sampai radio SK-nya dijual. Oh, di pasar loak atau di mana? Di tukang servis AC waktu itu. Di apa? Nggak tahu kemana ya. Saya pada saat itu sempat tawarin juga sih ke Kang Dwi waktu itu ya. Oh iya, tapi nggak berani kan? Nggak berani karena Kang Dwi waktu itu mau belinya radio Rogi waktu itu ya kan. Bukan radio, mau beli radio Rogi jadi nggak pas. Malah di rumah sakit ya. Jadi bahwa melahirkan banyak teman-teman pelawak. Oh gitu. Iya, ya diantaranya ya ada Komeng juga dari SK Radio. Komeng dari SK. Jarwo, ya kan? Oke. Kemudian Pamo tuh grup Diamor. Kemudian ya Eko, ya Mas Parto yang tadi mah memang udah lomba-lomba barengan kita kan ya. Akri, Taufik Sapalas, Ulfa. Oh, Taufik Sapalas juga dari sana. Iya, di Kiwil. Kemudian Bang Mat Solar yang jadi tukang bubur naik haji itu jadi Haji Sulam itu juga di radio SK juga. Bajuri. Iya itu juga di SK ada Tomon, Budi Taylor, Abdel, ya itu juga teman-teman dari SK. Jadi melahirkan banyak pelawak lah. Jadi ya kita berterima kasih banget sama Mas Dedi ini sebagai kepala studio yang punya ide untuk membuat lomba lawak yang direstui oleh direkturnya yaitu almarhum Epis Priyadi. Tapi kok bisa, maksudnya kan sebenarnya udah banyak menghasilkan pelawak, kok bisa akhirnya tutup gitu ya, sayang juga ya. Karena teman-teman pelawak pada waktu itu udah nggak pada mengisi lagi, bukan pada nggak terima kasih, tapi merasa harus ada yang generasi baru loh. Maksudnya gini kan, itu ada apa namanya, kompetisi. Iya. Artinya kan kalau kompetisi bisa aja nih dari pelawak yang pendatang baru bisa main di situ. Iya. Atau gimana? Iya, karena teman-teman pelawak yang udah jadi pelawak nih pada sibuk, kemudian sibuk di TV ya. Untuk kembali lagi siaran seperti semula, kita merasa bahwa itu adalah kesempatan buat teman-teman regenerasi. Oh, sorry. Berarti maksudnya radio SK itu selain kompetisi, teman-teman pelawak senior itu juga siaran juga ya maksudnya? Iya, jadi gitu maksudnya. Begitu selesai juara, baik yang juara maupun yang finalis itu ngisi acara. Di radio SK jadi siaran, dia punya paket lawan. Iya. Di sana. Jadi karena faktor itu sebenarnya ya. Jadi mereka udah nggak concern di situ, akhirnya ya udahlah, nggak ada yang ngisi, bubar aja lah gitu ya. Iya, yang Pak Evi mungkin punya di samping itu dia pengennya teman-teman pelawak yang lama kumpul lagi sama-sama gitu ya. Iya. Sementara kita punya pandangan yang berbeda. Ditambah lagi Pak Evi mungkin ingin mengembangkan usaha lain, sehingga radio itu dialihkan untuk bisnis yang lain. Oh iya. Kalau ini Bang, untuk yang di antara apa namanya acara di TV untuk 4 sekawan, yang paling berkesan tuh yang mana Bang? Ya entah apapun alasannya. Iya. Semua acara yang kita pernah lakonin, alhamdulillah berkesan. Berkesan. Tapi memang yang paling membekas sampai sekarang yaitu sinetron Lika Liku Laki-Laki. Iya. Yang paling legend mungkin ya itu ya di walaupun kita punya paket quiz humor, kita bawain acara, kita punya paket pelawak gitu ya. Iya. Format lawak di studio. Tapi kalau sinetron nggak tahu ini mungkin
karena kalau sinetron kan orang kalau nonton sinetron lokasi pindah-pindah, baju pindah-pindah, ceritanya juga beda-beda dengan jadi lebih orang lebih berkesan gitu. Lebih ingat dulu cerita si Anu, cerita Anu ya seperti mamanya kita lihat lah, mamanya kita masih terkenang-kenang terus dengan sinetronnya Sidul mamanya kan. Iya kan, karena ada sinetron banyak lokasi yang pindah-pindah, cerita yang beda-beda, kemudian apa namanya muka atau pakaian juga yang berbeda-beda, sehingga membuat penonton lebih banyak yang dilihat lah gitu ya. Kalau di studio kan di sini nggak ada jalan ceritanya. Oke. Kalau ini kan ada sekedar hanya ngelawak aja ya. Kalau ini kan ceritanya tuh ingat gitu ya. Oh ini tukang roti Ceman. Oh Komar wartawan. Dulu yang tukang roti serabutan. Roti itu Eman ya. Iya. Gilanjar yang kerjanya serabutan. Nggak pernah tetap. Jadi apa aja dilakonin dia. Kalau zaman sekarang apa yang lu mau gua ada. Sampai koordinator pengemis juga dilakonin. Jadi koordinator pemulung pokoknya paling sial lah kerjaannya. Kang servis kunci, kayaknya benerin kunci, kamar mandi orang, dia nggak bisa keluar. Tukang servis kunci nggak bisa buka kunci, itu kan sesuatu yang apa namanya? Absurd ya. Iya kan? Jadi bang kali lagi itu komedi situasi. Kita pemainnya ini kalau tidak apa namanya, kalau nggak harus ngelucu ya jangan ngelucu. Karena kita sedih ya, kalau lagi sedih, perolehan kita lagi marah, harus dijalankan benar-benar. Pokoknya dilucu-parahin, jangan dilucuin. Ya memang harus aktingnya seperti itu ya. Iya. Karena jalan ceritanya nanti yang lucu. Yang disebut komedi situasi. Nah jadi gini ya Pak, 4 sekawan. Kalau boleh dibilang ya mau kayak apapun sudah mulai berumur. Iya. Nah, ya apakah memang sampai dengan saat ini masih seperti dulu kompak, kemudian masih selalu bersama atau seperti gimana nih? Tadi di awal Ginanjar bilang bahwa kita komit untuk merekatkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka kita jangan terima cara yang sendiri-sendiri dulu. Ya, sampai sekarang ya. Nah, setelah itu, setelah kita kuat, maka baru di pada sendiri kan. Dari sinetron sendiri, Ginanjar juga ya kan. Berbagai sinetron sendirian, malah mungkin lebih banyak daripada sinetron grupnya. Oh iya. Ya Derry, Aiman, Ginanjar ada Panji mana Subeliniu, ada Jindanjo, ada Pincang Ciponcong, si Bocah si Pitung, dan berbagai sinetron lainnya ya. Begitu juga Derry, terakhir tukang bubur naik haji, ya seperti. Tapi ketika kita pada main sinetron sendiri-sendiri, udah nggak ada lagi rasa cemburu nih. Oke. Karena udah kuat di persatuan kesatuannya. Tapi yang pasti masih eksis ya sampai sekarang. Nah, itulah yang membuat kita nggak bubar. Oh, justru itu ya. Jadi kita walaupun nggak ada acara, kita suka ketemuan. Kita bina silaturahmi. Jadi pertemuan kita bukan hanya membicarakan pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan, tapi sekedar ngumpul, silaturahmi, saling mengunjungi. Tapi juga yang manggil, alhamdulillah, ada aja. Belum lama kalau off air nih, ya belum lama kita bareng-barengan ke Kalimantan, barengan ke Jawa. Begitu juga di Jakarta, ada aja kan yang pengen manggil 4 sekawan. Oke. Cuman sekali lagi bahwa kita 4 sekawan ini bukan perusahaan lagi, jadi saudara nih, keluarga. Iya. Kepikiran nggak Bang, seandainya 4 sekawan ini membentuk ya semacam 4 sekawan junior? Kepikiran nggak Bang?
ada sih kepikiran. Tapi kayak apa? Saya ingin menyampaikan begini pandangan saya. Coba menurut Kang Dwi gimana? Pelawak itu tidak gampang melahirkan kader. Iya. Kalau penyanyi, bapaknya penyanyi, masih bisa. Penyanyi, anaknya bisa dicetak dari penyanyi. Karena memang ada pengetahuannya ya. Iya soal teknik menyanyi dan lain sebagainya. Nggak berbakat pun kalau dilatih dia jadi bagus. Ya kan, teknik menyanyinya. Jadi kalau pelawak ini nggak gampang juga melahirkan anaknya untuk jadi pelawak. Coba kan Dwi ingat-ingat pelawak yang anaknya jadi pelawak juga. Tapi bandingkan dengan penyanyi itu pemain sinetron tampil. Oh banyak. Iya. Jarang ya. Jarang, bukan, udah dihitung dengan jari. Iya. Dan itu pun belum tentu sukses kayak bapaknya. Bahkan bapaknya pelawak, anaknya bisa malah jadi penyanyi. Iya kan. Tapi kalau kita lihat misalnya seperti Sri Mulat, itu kan ya sepertinya mereka punya regenerasi gitu ya. Nah ya, tapi memang kelompoknya besar ya. Gitu. Kepikiran nggak nanti? Iya Pak, Sri Mulat juga dulu pernah mencoba membuat Sri Muda, pelawak Sri Mulat muda, tapi juga nggak jalan itu. Karena memang untuk mencari gepeng yang baru, walaupun ada anaknya juga pengen jadi seperti ayahnya, belum berhasil juga. Iya ya, karena harus punya apa ya, mungkin semacam ciri khas sendiri ya, yang tidak sedemikian rupa ditiru. Penampilan gepeng, penampilan kayak gini, ternyata ya memang feelnya beda ya. Iya, benar. Susah juga ya. Kalau untuk yang niruin ini itu kan banyak juga sekarang para KW kan. Iya. Ada dilombakan malah. Iya, dilombakan. Mirip Anu. Tapi kan ada yang berhasil, ada yang enggak juga kan. Ada yang menggunakan nama itu bisa jadi juga berkah buat dia. Ada yang gagal. Ya, tapi rata-rata mereka meniru hanya physically ya, secara fisik. Tapi feel-nya udah dapet. Nah, gitu ya. Ya harusnya saya setuju. Bukan hanya fisik, bukan hanya penampilan, tapi dia pelajari banget ya. Iya. Misalnya nih, saya mau jadi seorang Ginanjar. Kayak apa nih? Ginanjar tuh kalau pelawak tuh kayak apa? Ya, tekniknya kayak apa? Ya mungkin lebih ke situ ya, bukan fisik ya. Iya. Gitu ya. Karena ada juga, saya setuju dengan Kang Dwi. Tapi nggak gampang juga kan mengadopsi atau karakter seorang yang dia tiru itu. Betul. Ada pelawak Kang Ibing, The Kabayan Group, temennya Om Kosman, dia tokohnya blow on banget, padahal tuh orang pintar. Tapi dia berhasil memerankan dirinya menjadi orang yang tolol. Blow on. Berarti kan pintar. Hebat banget. Hebat. Ada yang mencoba mengikuti jejak Kang Ibing, yaitu Oni itu grupnya Sule, SOS, Sule, Oni dan Sogi ya. Cukup berhasil juga kalau saya lihat itu SOS. Cuman setelah itu dia jadi anggota DPD. Wah, jadi nggak lucu lagi. dua periode berhenti, nyalonin anggota DPR. Alhamdulillah nggak berhasil. Mudah-mudahan dia bisa melanjutkan lagi jadi Kang Ibing muda aja. Lucu dia. Lucu ya. Benar. Berarti kan dia benar-benar pelajarin gitu. Iya. Kang Ibingnya nggak jalan juga seperti Kang Oni. Dan dia pada saat jadi anggota DPD juga suaranya banyak loh. Terbesar di Jawa Barat juga. Termasuk ya. Sekarang DPD. Sekarang Komeng. Jadi kalau Oni aja itu luar biasa banyaknya. 4 juta lebih tuh. Ya kayak Komeng kemarin cuma foto gitu doang. Iya. Alhamdulillah berkahnya. Iya mungkin ya memang rezekinya. Iya alhamdulillah. Kan kebanggaan juga buat pelawak. Oh iya. Komeng bisa meraih hati. Iya nggak para pemilihnya. Iya. Ini Bang, kalau tadi kan Abang bercerita ya bahwa sebenarnya pelawak ini kan Abang udah mulai dari SMA, kemudian saat kuliah juga sering dikerjain teman-teman, diejekin, pokoknya macam-macam ya, sehingga muncullah lawakan itu menjadi satu ciri khas Bang Ginanjar. Nah, seandainya nih Bang, ya,
di saat sekarang ini generasi muda, mungkin ada mahasiswa Iya. belajar yang coba nih, ya tidak hanya sekedar melawak sih sebenarnya ya, Iya. mungkin Apa aja ya, apa aja lah ya, mungkin bisa melawak, nyanyi atau artis gitu ya. Iya, iya. Itu ininya gimana ya, cara membagi waktu antara kuliah dengan dulu ya, palingnya pengalaman spill. Iya. Gimana Pak? Menurut Kang Lui gimana tuh? Kenapa? Bisa nggak deh dibagi waktunya? Ya saya kan belum Ya, kalau nggak bisa berarti belum. Oh gitu ya. Oh iya Nggak bisa benar ya. membagi waktu. Iya benar ya. Orang yang bisa membagi waktu, orang Iya. yang apa namanya, dermawan. Oh iya. Jadi kembali ke yang pertanyaan tadi, buat teman-teman yang punya bakat apa saja lah Apa dunia saja seni, ya. ketika tersirat di hatinya buat punya bakat ke sana, ikuti keinginan itu. Ya Oke. kan. Ketika syarat utama kalau menurut Ginanjar kan Kemauan ya. bahkan belakangan. Karena oke. kalaupun dia punya kemauan, ingin umpamanya menyanyi, nari, sinetron, komedi, kan sekarang banyak yang bisa kita lihat, Iya, bisa kita tonton. Iya. Ada turut apa tuh, tuti, tutorial apa? Tutorial. Tutorial. Oh, iya. Tut. Tahu ah. Dan itu dia kan. Ya gitu deh pokoknya. Yang mau jadi punya bakat stand up komedi, bisa ditonton di YouTube. Iya. Dia kan bagaimana cara? Lebih gampang sekarang ya. Iya. Kayak zaman dulu ya. Harus dihina-hina dulu sama teman baru bisa ambil ya. Iya. Tapi diledek-ledekin juga beberapa tahun kesini ini malah banyak melahirkan juga komedian yang gara-gara dicelain. Iya kan. Awalnya dicelain gitu ya. Ya, di situ juga kalau kayak komen kan ngeledekin, kalau misalnya dia lagi ngelawak kan pasti ada temennya untuk di Adul. Iya, Adul. gitu. Bopak juga kan Bopak, ya. ngeledekin sama komen. Dia kan dulu Olga baru, Iya, iya. awalnya kan cemas-cemasin. Iya, Akhirnya dia pinter juga. Iya. Jadi dia belajar. Iya. Olga baru, wah komen bisa ya. Dia bukan hanya sekedar ngeledekin, tapi dia perhatikan komen mayarnya, dia pandai juga dia. Iya, Lucunya saat itu Olga ya kan. Begitu juga Adul, tapi mungkin dia nggak akan bisa seperti komen karena memerankan dirinya ya. Gue lah. Iya, Gue iya. nggak kayak komen, ikut nyelain orang juga. Ya, Kan gitu. Tapi memang beda, Pak. Ya, maksudnya antar pelawak sendiri kan ada yang memang mungkin dengan cara nyela, tapi sebenarnya bukan nyela ya. Iya. Memang stylenya seperti itu. Betul. Ada yang memang nggak style kayak gitu ya nggak bisa. Iya. Karena kita sebagai pelawak siap untuk diledek. Itu Siap pasti, untuk meledek. pasti. Iya kan. Pasti. Harus kuat mental nih. Ketika diledek mentalnya nggak kuat, dia nggak punya ide untuk ngebalikin atau meneruskan lawakannya. Karena bisa kita hati. Iya. Tapi kalau umpamanya omongan itu diterima cuma sampai kuping, maka dia cari akal untuk melucu selanjutnya, bukan mikirin celaan temennya. Bah, gua apa kurang ajar, gua nyakitin gue lo. Iya. Iya kan? Iya. Dia pikirin itu akhirnya jalan lawakan. Iya. Atau ya diikutin aja. Umpamanya diledekin sama temennya ya apa ya, kalau udah diledekin dia nggak bisa ngebalikin, ya udah ikut, udah pasrah aja gitu, malah tambah rame kan. Gini Bang. Jadi pelawak ini kan kalau bagi kami yang orang awam tahunya kan di panggung. Iya. Pas di panggung kan lucu. Iya. Terus apa aja jadi ketawa. Ada nggak sih tipe-tipe pelawak yang lucunya cuma di panggung, tapi di kehidupan sehari-hari sebenarnya dia kecenderungannya bukan serius. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga sih. Ada ya? Ada. Itu gimana tuh? Ada. Maksudnya Saya- gimana ya antara yang serius dengan yang di panggung Iya. lucu itu gimana ya? Ada beberapa teman yang kalau di panggung lucu banget ya, tapi sehari-hari dia cool kalau orang. Memang kayak gitu atau gimana? Ya sebenarnya hatinya dia pengennya bercanda juga. Atau jangan Tapi kan ini tipenya tadi kembali kepada Kang Dwi bilang, memang karakternya dia begitu.
sehari-harinya. Tapi ketika dia ditugasin ngelawak, beda berarti lagi. dia lagi kalau udah pakai pakaian perang, ibarat kata tentara udah pakai pakaian tentara, dia jadi atau malah bukan pelawak, iya. aktor. Ya tiba kayak gitu. Bisa jadi. Enggak, ini ada yang pelawak juga. Ya, maksudnya masalahnya kalau yang aktor wajar begitu kan. Maksudnya berakting pada saat di panggung dia lucu, tapi pas di kehidupan sehari-hari beda banget tuh. Aktor dong berarti, mungkin. Ya, bisa jadi juga gitu, si pelawak itu jadi aktor juga. Gitu ya? Ya, dia bisa memerankan. Tapi sementara ada yang sehari-harinya sama ketika lagi manggung atau syuting, ya ngelawaknya terus-terusan. Emang kayak gitu dasarnya. Kebanyakan memang seperti kayak itu. Gitu ya? Kebanyakan dia di panggung, gila sehari-hari juga di sehari-harinya. Ya, emang lebih banyak yang begitu, tapi ada juga teman-teman yang berperan itu. Ya, jadi sama aja dua-duanya itu ya sedang memerankan. Ya, kayak misal gini, pernah waktu itu saya lihat di TV ya, Aziz Gagap tuh, wawancara, lancar tuh ngomong, Cis kok lu gak gagap? Ya gua gagap kalau dibayar. Iya, karena emang peranannya gagap kan. Gitu. Iya benar. Gitu ya. Dia harus gagapnya ya. Tak. Tiba-tiba begitu dia yang tampil, nggak ngomongin bahan lawakan, baru ngomong gagap aja orang udah ketawa kan. Tahu-tahu gagapnya lupa. Sama kayak lucu juga. Sama kayak Haji Bolot ya. Kalau di luar nggak bolot lagi ya? Enggak bolot. Itu juga termasuk orang yang sehari-harinya serius juga tuh. Gitu ya. Tapi kalau yang bercanda ya bercanda. Artinya nggak jadi bolot, nggak jadi budak. Dia sedang merating kan kalau lagi tampil kan lagi di TV atau di panggung. Bang, tadi kalau mahasiswa ada yang coba misalnya nih, ya kaum muda lah ya, sekolah atau kuliah nyambi melawak atau seni. Sebenarnya kalau untuk seni saat ini seberapa menjanjikan sih bang? Ya makin tahun makin menjanjikan. Makin menjanjikan. Tapi juga makin di sirkuit ini makin banyak pesertanya. Saingannya makin banyak. Ya, kan banyak. Ya. Karena sekarang orang bisa menyanyi umpamanya nggak usah nungguin produser rekam sendiri YouTube selesai. Betul, iya kan. Tinggal di kemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah penampilan yang lain dari yang lain, itu ditonton oleh pemirsa kan dengan mudah. Iya, seringgit si dua kupang. Sulit-sulit tapi gampang. Kesempatan lebih banyak tapi belum tentu bisa meraih penggemar kan, penonton yang banyak. Begitu juga melawak. Ya, sekarang tampil begitu lucu, stasiun TV senang. Jadi itu juga promosi ya. Samping menghasilkan uang, juga promosi. TV panggil, diundang, kemudian main bagus, terus-terusan jadi. Oke. Jadi kesempatan sekarang lebih banyak, walaupun pesaingnya juga banyak juga. Kesempatan semakin banyak, tapi jangan lupa pesaing banyak juga. Tapi makin banyak pesaing kan, makin kreatif dia. Kalau kita di perjalanan nggak ada mobil di belakang kan santai. Tapi kalau ada mobil, kenceng, nggak mau disalip. Apalagi kalau senang kebut-kebutan kan. Ini kan senang lomba. Sedangkan berlomba itu adalah fitrah manusia loh. Sedangkan kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, kan kita mengembangkan bakat. Di dunia seni kan juga kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam bagikan hidup ini harus berlomba. Kalau melihat generasi saat ini, yang milenial atau Gen Z namanya, kalau dibandingkan mungkin dengan zaman abang dulu, kalau dari sisi kreativitas, terlepas dari sarana yang memang jauh berbeda, tetapi abang melihat seperti apa nih? Apakah mungkin sekarang lebih kreatif atau malah abang melihat ada penurunan gitu? Gimana bang? Semakin waktu berjalan ke depan, segala sesuatu apapun kalau menurut saya itu menjadi lebih baik. Lebih baik ya? Lebih baik. Tapi bukan
karena tadi kalau kan gue bilang sarana prasarana yang ditonton juga banyak ya. Ya. Tapi saya mau tambahin lagi tadi, kelihatannya kesempatannya banyak lewat YouTube, tapi kesempatan untuk penyanyi umpamanya agak ketutup juga karena perlu label udah nggak ada ya. Oh iya. Rekaman, buat kaset itu juga kan buat anak-anak band penyanyi itu juga menutup juga tuh buat dia ya. Tadi kembali ke yang tadi. Sebagus-bagusnya anak-anak sekarang, tapi kan dia hasil lihat seniornya, hasil dari nonton. Betul. Bagaimanapun berarti kan sejarah. Jadi jangan melupakan sejarah. Thomas Alva Edison aja mungkin bikin lampu sebelum Thomas, ya kan? Dia ada bikin lampu juga ya. Cuman nggak berhasil, ya kan? Thomas Americo barangkali yang bikin dia kan, Thomas Cup, Thomas Cup, itu kalau laki, kalau yang cewek Uber Cup. Jadi nggak lepas ya, pelawak Ginanjar dulu nggak lepas dari nonton pelawak sebelumnya, senior. Nah sekarang junior juga pada ngelihat pelawak seniornya, jadi ketika dia nonton pelawak, khususnya pelawak, saya ngomongin pelawak ya. Bagaimanapun itu pelajaran kan, jadi artinya walaupun dia nggak suka melawakan itu kan pelajaran. Berarti gue nggak melawak kayak dia. Jangan ditiru. Iya kan, gue nggak mau kayak dia. Tapi palingnya kan dia nonton dulu. Dia bilang nggak suka, nggak mungkin bilang nggak suka kalau nggak nonton, kalau nggak lihat. Berarti gue nggak suka dengan gaya itu. Tapi kalau dia senangnya dengan gaya yang ini, maka dia akan kembangkan, akan malah dikembangkan, ditingkatkan gitu ya, ditambah bagusin, pada cuma namanya tuh. Tapi ya nonton dulu kan, dia bikin kreatif. Kalau gue gini lebih bagus lagi nih, kalau gue tambahin kalau gue gini lebih keren lagi nih, gini lebih gini lagi. Karena bagaimanapun kan harus disesuaikan dengan kondisi masa kini kan. Karena memang harus update terus. Setiap masa kan berbeda, tantangannya berbeda. Walaupun kadang-kadang kalau di dunia mode kadang-kadang suka kembali juga ya. Ada perputaran mode. Gitu ya. Jadi yang dulu tahun 70-an misalnya ada apa tuh, Cut Bray. Balik lagi tuh. Anak 90-an Cut Bray. Sekarang hilang. Nanti nggak tahu. Mungkin 5 tahun lagi muncul lagi. Iya. Kalau sekarang pakai Cut Bray kan dibilang jadul. Tapi kalau lagi ngetren nanti kekinian lagi. Kekinian lagi. Jadi itulah silih berganti ya kan. Lagu-lagu lama itu di packaging dengan model di aransemen baru kan jadi baru ya. Kan? Kalau yang nggak tahu dikira lagu baru, ternyata lagu jadul kemasan baru. Oke, Pak, menarik. Ada closing statement. Closing statement untuk apa namanya para generasi muda barangkali. Buat adik-adik mahasiswa, pelajar yang kepingin mengembangkan bakatnya di dunia seni apapun itu, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, kembangkanlah itu, lakukan itu, yakin bahwa apa yang orang lain bisa, saya pun bisa. Kalau orang lain berani, masa saya takut? Untuk melawan rasa takut adalah dengan berani. Berani mencoba, berani diledekin orang, berani dibilang jelek, berani dibilang apa saja. Berani gagal. Tapi kalau sudah berani gagal, berikutnya harus berani berhasil. Dan kalau ingin bergembira, gembirakan hati orang lain. Karena menggembirakan hati orang lain akan membuat hati menjadi gembira. Bang, ini sangat memberi inspirasi ya buat setidaknya cerita-cerita dari masa lalu akan memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya kan gitu ya Bang ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan ini bukan kesempatan yang terakhir. Kita bisa ketemu. Isi ngomong terakhir dulu, takut aja ya. Ini adalah pertemuan terakhir. Makanya saya bilang jangan. Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Amin. Walafiat. Janji ya Bang, datang lagi ya sini ya. Insyaallah. Insyaallah kita ketemu dalam
situasi yang lebih baik. Amin. Selalu sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. WNB Lovers, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Abang Ginanjar ya. Semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk kalian semua. Oke, saya kira sampai di sini yang bisa kita obrolin dengan Abang Ginanjar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah menyita waktunya. Waduh, kalau sudah menyita waktu saya, berarti tinggal dihitung aja gitu ya kan. Udah mau tutup masih bercanda Wak. Ya kalau disita kan berarti. Iya. Jadi nggak beres-beres nih lapar. Sudah nunggu-nunggu penutupannya kapan gitu ya. Bercanda terus ya. Tapi bercanda ya. Namanya sama pelawak ya. Bercanda ya Bang ya. Tapi terakhir ya. Ya. Tertawa itu sehat. Oh tertawa itu. Tapi tertawa itu sehat. Dokter kan mengatakan begitu. Jadi banyak-banyaklah tertawa supaya sehat. Ya, walaupun pada kenyataannya di dunia lawak ironis. Kenapa? Tertawa itu sehat, tapi yang bikin ketawa malah banyak yang sakit. Oh iya. Iya kan? Bang, warkop, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya, itu di film warkop ya. Iya benar. Banyak ya. Iya. Oke, Ya. Bang Ginanjar, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi, One Lovers, sampai jumpa lagi di episode podcast yang selanjutnya. Masih di kita di podcast Universitas Nusa Bangsa. Nusa Bangsa Solusi.